Selamat datang di The Debate, ruang diskursus intelektual di mana kita membedah berbagai perspektif untuk memperdalam pemahaman kita. Pernahkah Anda berdiri di depan runtuhan peradaban kuno? Wah, itu selalu jadi pengalaman yang cukup, surrealis ya. Sangat surrealis. Katakanlah, saat melihat sisa-sisa pilar peradaban Romawi atau kuil-kuil megah yang kini tertimbun pasir waktu. Biasanya saat kita melihat monumen masa lalu yang hancur itu, kita secara instingtif membayangkan sebuah kehancuran fisik yang dramatis. Tentu, seperti bangunan yang runtuh karena gempa bumi dahsyat gitu kan? Tepat, atau dinding yang dijebol oleh kepungan mesin perang, atau api yang melahap sebuah kota metropolis, sangat material, sangat jelas terlihat mata. Tetapi kemudian, ketika Anda benar-benar membedah anatomi dari runtuhnya sebuah masyarakat yang kompleks, tembok yang hancur itu seringkali hanyalah akibat akhir. Ah, ya, lapisan luarnya saja. Betul sekali, lanskap kehancuran peradaban itu ternyata sangat berlapis. Dan jujur saja, akarnya yang paling mematikan seringkali sama sekali tidak kasat mata. Mempelajari keruntuhan peradaban adalah definisi mutlak dari mengarungi perairan sejarah yang sangat keruh. Dan pertanyaan sentral yang menggerakkan diskursus kita hari ini berpusat pada anatomi kejatuhan tersebut. Pertanyaan besarnya ya, Ya, apakah keruntuhan sebuah peradaban berakar secara fundamental pada dekadensi moral dan spiritual yang mungkin bisa kita sebut sebagai kegagalan internal manusia? Ataukah peradaban runtuh murni karena kerentanan sistemik, guncangan eksternal material, dan kompleksitas struktural yang sudah tidak berkelanjutan? Yang pada dasarnya adalah murni kegagalan sistem. nah, posisi saya di sini cukup jelas. Saya akan berargumen bahwa hilangnya nilai-nilai, runtuhnya keteladanan, dan ketiadaan norma, atau yang kita kenal sebagai anomi, adalah penyebab utama dan paling fundamental dari kehancuran peradaban. Tanpa moralitas, sehebat apapun sistem dibangun, ia akan runtuh dari dalam. Dan saya akan mengambil posisi di seberang sana. Saya berargumen bahwa peradaban runtuh karena guncangan material, invasi eksternal yang tak hindarkan, dan ini yang penting, hukum hasil yang makin berkurang dari kompleksitas sosial itu sendiri, di mana struktur akhirnya runtuh murni karena bebannya sendiri. Posisi-posisi ini menawarkan lensa yang sangat berbeda dalam mendiagnosis sejarah kemanusiaan kita. Mari kita mulai bedah dari fondasinya. Silahkan, Anda bisa mulai dengan tesis moralitas Anda. Baik, begini. Jika kita menelaah sejarah dari kacamata sosiologis dan teologis, fondasi dari bangunan peradaban manapun bukanlah batu bata, baja, atau algoritma, melainkan moralitas dan karakter individunya. Oke, tapi bagaimana Anda mengukurnya secara konkret? Ada sebuah literatur konseptual yang sangat relevan tentang tiga pintu masuk kehancuran peradaban. Jika Anda bermaksud menghancurkan sebuah masyarakat hingga ke akar-akarnya, Anda sebenarnya tidak perlu mengirim pasukan tempur atau rudal balistik. Anda cukup melakukan tiga hal secara sistematis. 3 hal, apa saja itu? Pertama, hancurkan peran ibu dalam keluarga. Ketika struktur keluarga kehilangan sosok ibu sebagai pendidik pertama, generasi penerus kehilangan fondasi dasar tentang cinta, empati, dan etika. Kedua, singkirkan martabat guru dalam sistem pendidikan. Ah, jadi pendidikan kehilangan unsur rasa hormatnya. Murid tidak lagi memiliki rasa hormat pada ilmu dan penyampainya, pendidikan merubah menjadi sekedar transfer data tanpa pembentukan karakter sama sekali. Dan ketiga, ragukan kredibilitas ulama atau tokoh agama, sehingga masyarakat kehilangan jangkar keteladanan moral di ruang publik. Itu adalah tesis yang memusatkan segalanya pada agensi moral individu dan institusi sosial tradisional, sangat sosiologis. Memang, karena ketika tiga pilar ini, ibu, guru, dan teladan moral, runtuh, masyarakat secara otomatis memasuki kondisi yang oleh sosiolog klasik, Emil Durkheim disebut sebagai anomi. Ini bukan sekedar masyarakat yang banyak melakukan kejahatan loh. Tapi lebih kepada hilangnya aturan main itu sendiri. Persis. Ini adalah kondisi deregulasi moral di mana norma-norma itu sendiri memudar dan menghilang. Ketiadaan pedoman ini menyebabkan kebingungan massal secara psikologis. Orang tidak tahu lagi apa yang benar dan salah. Kita melihat preseden ini dalam fenomena pasca 1998 di Indonesia, di mana transisi politik membawa kebingungan sosial yang luar biasa. Atau mungkin di era disrupsi teknologi saat ini ya. Nah, itu contoh yang sempurna. Fragmentasi identitas sosial merajalela karena tidak ada lagi nilai absolut yang dipegang. Lebih jauh lagi, teks-teks historis selalu memberikan peringatan tentang perkara perusak bangsa.
Korupsi, perzinahan, kecurangan bisnis, hukum yang tidak adil, dan pengkhianatan. 5 hal yang semuanya bertumpu pada perilaku manusia. Betul, kelima hal ini murni adalah kegagalan karakter individu. Kegagalan karakter inilah yang secara akumulatif menjadi akar dari krisis ekonomi, ketimpangan, dan akhirnya peperangan. Kehancuran fisik bangunan yang terbakar atau kota yang ditaklukkan itu hanyalah konsekuensi logis dari kebusukan moral yang sudah lama menggerogoti dari dalam. Menarik, sangat menarik. Tapi saya memandang anatomi keruntuhan ini dari kerangka kerja yang jauh lebih empiris dan struktural. Maksudnya lebih berdasar pada sistem. Ya, narasi tentang moralitas dan dekadensi itu memang narasi yang elegan dan jujur saja, seringkali sangat menenangkan secara psikologis bagi kita. Ia menenangkan karena memberi kita kambing hitam yang jelas, yaitu perilaku buruk manusia, dosa, atau hilangnya rasa hormat. Tetapi dari sudut pandang sejarah struktural, moralitas seringkali hanyalah narasi permukaan. Ia adalah gejala. Gejala, bukan penyakit utamanya. Bukan. Penyakit utama dari runtuhnya peradaban jauh lebih besar, lebih mekanis, dan seringkali tidak terelakkan secara matematis. Mari kita lihat kerangka teori Joseph Tainter dalam karyanya yang monumental, The Collapse of Complex Societies. Oh, Tainter. Ya, silahkan. Tainter menjelaskan dengan sangat presisi bahwa peradaban runtuh karena declining marginal returns atau hasil marginal yang semakin menurun pada investasi di bidang kompleksitas sosial. Saya cukup familiar dengan karya Tainter itu. Maksud Anda, sebuah masyarakat runtuh justru karena mereka menjadi terlalu canggih dan birokratis, kan? Tepat. Kanan, mereka menyelesaikannya dengan menciptakan lapisan kompleksitas baru, menambah departemen pemerintahan, memperpanjang rantai komando militer, atau membangun infrastruktur raksasa. Apakah menurut Anda kompleksitas itu sendiri yang menjadi racunnya? Anda menangkap mekanismenya dengan sangat akurat. Awalnya, menambah birokrasi atau infrastruktur ini benar-benar menyelesaikan masalah dan memberi hasil yang besar. Tapi lambat laun, Anda harus mempekerjakan manajer untuk mengawasi para birokrat tersebut. Dan kemudian, butuh orang lain lagi untuk mengawasi manajernya. Persis. Kemudian, Anda butuh akuntan untuk mengawasi anggaran para manajer itu, lalu auditor untuk mengawasi sang akuntan. Tiba-tiba, 80% sumber daya negara habis hanya untuk mengurus struktur itu sendiri, bukan untuk mensejahterakan rakyat atau memperkuat pertahanan esensial. Biaya pemeliharaan sistem jadi sangat mahal. Pajak harus dinaikkan, kelas pekerja tercekik, dan sistem itu menjadi sangat rapuh. Jadi ibarat menara kartu yang terlalu tinggi. Sangat rapuh. Pada titik ini, guncangan kecil saja dari luar bisa meruntuhkan seluruh tatanan. Tapi tunggu dulu, bagaimana itu bisa menjelaskan kejatuhan sebuah kekaisaran militer besar yang tampaknya sangat mapan secara pertahanan? Mari kita ambil contoh nyata. Kejatuhan Baghdad pada tahun 1258 Masehi oleh invasi Kekaisaran Mongol di bawah komando Hulagukan. Jika kita hanya memakai lensa moral Anda tadi, narasi yang sering muncul adalah bahwa dinasti Abbasiyah runtuh karena elitenya tenggelam dalam kemewahan, kan? Dan ulamanya kehilangan wibawa. Ya, karena faksi-faksi saling mengkhianati secara moral. Tetapi data historis menunjukkan realitas struktural yang sangat brutal. Runtuhnya Abbasiyah adalah murni ketidakstabilan politik internal dan disfungsi ekonomi. Kekhalifahan saat itu telah hampa. Mereka secara sistematis mensubkontrakkan kekuatan militer dan administrasi mereka kepada tentara bayaran dan faksi-faksi politik seperti Mamluk dan Seljuk. Yang mana itu adalah sebuah kesalahan struktural. Sangat fatal. Faksi-faksi ini saling menyandra secara politik dan menyedot habis perbendaharaan negara. Institusi negara melemah bukan karena orang-orangnya kurang berdoa atau kurang menghormati guru, tetapi karena struktur politiknya terfragmentasi dan bangkrut. Kelemahan inilah yang kemudian diperparah oleh guncangan militer eksternal dari Mongol. Seperti siklus alamiah yang tak terhindarkan ya? Seperti yang dicatat pemikir besar Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, peradaban itu tunduk pada siklus empiris yang alamiah, pertumbuhan, puncak kejayaan, pelemahan ekonomi, dan akhirnya perebutan kekuasaan. Ini dinamika material, bukan sekedar hukuman moral dari langit. Oke, saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian.
Sungguh. Tetapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda tentang titik awal kehancuran tersebut. Anda berbicara tentang birokrasi yang membebani dirinya sendiri dan faksi militer yang menggerogoti negara. Tetapi mari kita gali mengapa faksi-faksi itu bisa dan mau menggerogoti negara. Karena mereka punya celah kekuasaan? Karena kurangnya moral. Jawabannya selalu kembali pada moral. Mari kita pakai analogi historis yang sangat kuat tentang pertahanan fisik, yaitu tembok besar Cina. Tembok besar, silakan. Bangsa Cina di masa lalu menghabiskan sumber daya yang luar biasa besar, darah, keringat, dan kekayaan negara untuk membangun infrastruktur pertahanan fisik yang paling kompleks dan ambisius di zamannya. Secara struktural, di atas kertas, itu adalah sistem yang nyaris sempurna untuk menahan invasi dari utara. Tetapi sejarah mencatat realitas yang memalukan. Bahwa mereka tetap tertembus. Iya, dalam 100 tahun pertama setelah rangkaian tembok utama itu selesai dibangun, mereka diserang dan ditembus setidaknya 3 kali. Dan apakah itu terjadi karena desain arsitektur temboknya salah atau hancur secara fisik akibat pengepungan ketapel raksasa? Sama sekali tidak. Musuh tidak memiliki teknologi untuk memanjat tembok setinggi itu, dan mereka tidak menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menghancurkan batu-batunya. Mereka menembusnya dengan cara yang jauh lebih efisien. Mereka menyogok penjaganya. Tepat sekali, mereka hanya menyogok penjaga gerbangnya. Nah, disinilah letak kelemahan fatal dari teori struktural murni yang Anda ajukan. Bangsa Cina terlalu sibuk menginvestasikan segalanya untuk membangun tembok secara fisik, tetapi mereka lalai membangun karakter manusia yang berdiri menjaga tembok tersebut. Oke, saya melihat arah argumen Anda. Tanpa integritas moral, tanpa adanya penolakan batin terhadap korupsi dan pengkhianatan, infrastruktur paling kompleks, birokrasi paling rapi, dan sistem militer paling canggih yang pernah diciptakan manusia sama sekali tidak ada gunanya. Kegagalan struktur atau kebangkrutan negara karena birokrasi yang membengkak selalu didahului oleh kegagalan moral individu-individu di dalamnya. Itu adalah contoh yang sangat puitis. Dan saya harus mengakui bahwa korupsi individu memang mempercepat pembusukan institusi. Namun, analogi tembok China ini mengasumsikan bahwa ancaman eksistensial selalu datang melalui pintu yang dibukakan oleh pengkhianat lokal, seolah-olah peradaban selalu punya pilihan. Karena mereka selalu punya kapasitas untuk memilih tindakan yang benar, kan? Dan sepenuhnya melampaui kapasitas agensi moral individu. Mari kembali ke Baghdad tahun 1258. Silakan. Ketika lebih dari 100.000 kavaleri Mongol mengepung kota itu dengan persenjataan pengepungan tercanggih di masanya, itu bukan lagi masalah 1 atau 2 penjaga gerbang yang disogok. Itu adalah asimetri kekuatan militer yang absolut. Ratusan ribu penduduk dibantai tanpa pandang bulu. Entah mereka korup atau bermoral suci. Benar, itu adalah tragedi berdarah. Infrastruktur intelektual yang telah dibangun berabad-abad dihancurkan secara fisik. Perpustakaan Agung Baitul Hikmah, pusat peradaban dunia saat itu, dibakar habis. Jutaan manuskrip berharga dibuang ke Sungai Tigris, hingga airnya menghitam oleh tinta dan merah oleh darah. Tetapi, bukankah fragmentasi internal kekhalifahan yang Anda sebutkan di awal tadi, faksi-faksi yang saling mengkhianati dan menyedot kekayaan, adalah manifestasi tertinggi dari korupsi moral? Jika kekhalifahan bersatu secara moral, mereka mungkin memiliki logistik untuk bertahan dari pengepungan Mongol. Tentu ada faksi yang korup, saya tidak menampik itu. Tetapi kejatuhan itu pada intinya adalah kegagalan diplomasi, kegagalan geopolitik membaca ancaman Mongol, dan ketidakmampuan struktural negara dalam mempertahankan inovasi militer. Namun, Jika pertahanan fisik dan logistik Anda hancur karena Anda tertinggal secara teknologi, sehebat apapun moralitas penduduknya, keteladanan gurunya, atau kesucian para ulamanya di dalam kota tersebut, peradaban Anda tetap akan musnah secara fisik. Anda sama sekali tidak bisa melawan hujan panah api hanya dengan mengandalkan integritas moral. Kekuatan material hanya bisa ditahan oleh kekuatan material yang setara. poin tentang asimetri kekuatan militer itu memang nyata. Meski begitu, saya akan membingkainya dengan cara yang sama sekali berbeda ketika kita berbicara tentang apa itu peradaban. Bagaimana Anda mendefinisikannya? Ketika Baitul Hikmah hancur, ya, bangunan fisiknya runtuh dan kertas manuskripnya musnah. Tetapi pertanyaannya, bagaimana esensi dari peradaban itu, yaitu ilmu pengetahuan, nilai, dan pendidikan, bisa bertahan atau mati di tengah krisis? Saat kita mendefinisikan peradaban murni sebagai infrastruktur fisik, kita kehilangan nyawanya.
Tapi tanpa infrastruktur, nyawa itu tidak punya tempat bernaung. Pendidikan yang kehilangan arah moral akan menciptakan kekacauan sosial yang jauh lebih persisten daripada sekedar kehancuran fisik kota. Mari kita tarik konsep Anomi Durkheim tadi ke realitas modern kita. Ke era modern. Boleh? Ketika penghormatan terhadap guru hilang yang merupakan salah satu pintu masuk kehancuran, masyarakat mengalami disorientasi nilai secara kolektif. Kita tidak lagi dibantai oleh tentara Mongol hari ini, ya kan? Tetapi peradaban kita sedang digrogoti dari dalam. Kita melihat fenomena perundungan siber yang merusak mental generasi muda, kekerasan irasional, dan kebingungan massal di mana hoaks merajalela. Iya, itu adalah isu sosial kontemporer. Ilmu pengetahuan mungkin ada di ujung jari kita, perangkat keras kita canggih, tetapi tanpa fondasi etika, sains justru mempercepat keruntuhan dari dalam. Ia menjadi alat polarisasi. Saya memahaminya. Anda melihat nilai sebagai motor penggeraknya. Tapi, pernahkah Anda mempertimbangkan premis dasar bahwa pendidikan, etika sosial, dan tradisi sains itu sendiri membutuhkan prasyarat material absolut agar bisa eksis? Prasyarat material bagaimana maksud Anda? Saya sering menggunakan analogi ini. Ilmu pengetahuan dan sistem moralitas masyarakat itu ibarat perangkat lunak atau software. Betapapun canggih dan indahnya software tersebut, ia tidak akan pernah bisa berjalan jika perangkat kerasnya, hardware-nya, yaitu stabilitas politik, infrastruktur pertanian, dan keamanan, dihancurkan atau gagal berfungsi. Jadi, dalam pandangan Anda, moralitas dan ilmu pengetahuan itu hanyalah subordinat, sekedar produk sampingan dari kemapanan ekonomi. Saya memandangnya persis dari lensa sosiologis Ibnu Khaldun. Beliau secara eksplisit menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tingkat tinggi dan kehalusan budi pekerti adalah gejala kebudayaan yang ada di ujung rantai pencapaian peradaban. Ia adalah output, produk dari masyarakat yang sudah kenyang dan sejahtera. Itu pandangan yang sangat materialistis. Tapi itu empiris. Ketika Baghdad runtuh, tradisi keilmuan putus seketika karena hardware-nya hancur. Orang yang kelaparan dan diburu tidak akan menulis puisi atau meneliti astronomi. Dan perhatikan sejarah setelahnya. Kebangkitan kembali tradisi keilmuan Islam setelah tragedi invasi Mongol tidak terjadi secara ajaib di ruang hampa yang hanya bermodalkan niat baik. Tetapi mereka membangunnya lagi berbekal ilmu yang tersisa di kepala mereka, kan? Iya, tapi kebangkitan itu terjadi karena adanya pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi baru. Lihat apa yang dilakukan Nasir al-Din al-Tusi. Dengan mengamankan perlindungan politik dari penguasa Mongol yang baru, ia membangun observatorium raksasa yang sangat mahal di Maraga. Intinya, pragmatis. Anda tidak bisa mengajarkan etika universal di tengah reruntuhan kota di mana penduduknya berebut sisa makanan. Oke, saya mengerti rasionalisasi dari teori hardware dan software tersebut, tetapi saya punya reservasi besar terhadap alur penalaran itu. Terutama karena sejarah arkeologis kita justru memberikan preseden di mana hardware yang paling canggih, infrastruktur yang luar biasa tangguh, justru menjadi monumen kesombongan yang mengundang kehancurannya sendiri. Oh ya? Contohnya? Mari kita lihat satu preseden kuno, kisah kaum Tsamud pada masa Nabi Soleh. Kaum yang terkenal dengan keahlian memahat gunung batu itu. Betul sekali. Secara empiris, struktural dan material, mereka adalah puncak dari modernitas di zaman mereka. Mereka mampu memahat dan memotong gunung-gunung batu besar di lembah Hijr atau Madain Soleh untuk dijadikan istana dan benteng yang tak tertembus. Iya, rekam jejak arkeologis di wilayah tersebut memang menunjukkan tingkat kompleksitas teknik yang sangat tinggi. Hardware mereka luar biasa. Tepat. Hardware mereka sangat tangguh, logistik berlimpah. Namun, apa yang pada akhirnya membuat kaum yang secara material tak terkalahkan ini binasa dari muka bumi? Kehancuran mereka sama sekali bukan karena sistem ekonomi mereka mencapai declining marginal returns seperti teori Tainter. Lalu karena apa? Mereka binasa secara absolut karena kesombongan elitenya. Sosok seperti Qudar bin Salif yang memimpin pemberontakan dan menyembeli unta mujizat sebagai bentuk penolakan terhadap hukum Tuhan adalah representasi purba dari arogansi manusia. Mereka merasa kebal terhadap hukum alam karena teknologi mereka maju. Sebuah keangkuhan teknologi. Persis, pelajaran filosofis dari kaum Tsamud bergema hingga hari ini. Modernitas fisik dan ketangguhan sistemik, jika dibangun di atas arogansi dan tanpa moral, justru akan menjadi magnet yang mengundang kehancuran. Kegagalan mereka murni kegagalan moral di titik puncak kejayaan materi. Hal yang persis sama hari ini? Tentu,
Kita seringkali sangat arogan dengan teknologi. Kesombongan struktural kita di era modern bukanlah memahat gunung batu, melainkan menciptakan sistem industri dan biologis raksasa yang kita pikir bisa mengakali hukum biologi dasar kita. Jadi, mari kita bawa perdebatan ini bertransisi dari narasi masa lalu ke ancaman empiris peradaban modern hari ini, untuk melihat bagaimana ketahanan sebuah bangsa itu benar-benar diuji. Maksud Anda, ancaman struktural apa yang paling nyata saat ini? Ancaman kehancuran hari ini justru sangat nyata dalam bentuk beban ganda sistemik. Mari kita lihat data pasca COVID-19 tentang ketahanan kesehatan nasional kita. Kesehatan tentu sangat relevan, tetapi itu erat kaitannya dengan keputusan gaya hidup masyarakatnya secara individu, bukan sekedar sistem. Memang ada aspek individu, tetapi skala masalah yang kita hadapi saat ini murni merupakan kegagalan desain sistem makro. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan menunjukkan angka krisis yang mencengangkan. Saat ini ada sekitar 20 juta penderita diabetes dan lebih dari 63 juta penderita hipertensi di Indonesia. Wow, itu angka yang sangat masif. Itu merepresentasikan lebih dari 22% total populasi kita. Ini bukan sekedar data statistik, ini adalah bom waktu demografis yang akan melumpuhkan produktivitas nasional. Ketika puluhan juta orang mengalami penyakit kronis secara bersamaan, ini bukan lagi sekedar kutukan atas dosa individu yang malas berolahraga. Ini adalah indikator kegagalan adaptasi sistemik tingkat tinggi. Bagaimana Anda mengkategorikan masalah penyakit metabolisme yang sangat personal ini sebagai kegagalan sistemik yang bisa meruntuhkan peradaban? Karena ini menyangkut semua pilar tata kelola kita. Ini adalah kegagalan kebijakan One Health di mana institusi kita lupa bahwa kesehatan manusia tidak bisa dipisahkan dari ekosistem lingkungan. Lebih dalam lagi, ini adalah masalah yang oleh para pakar disebut sebagai arsitektur pilihan atau choice architecture. Arsitektur pilihan? Seperti lingkungan yang dibentuk untuk kita? Betul. Lingkungan tata kota kita dirancang sedemikian rupa sehingga memaksa warganya menghabiskan 3 jam sehari dalam kemacetan tanpa trotoar yang layak. Gaya hidup aktif menjadi kemewahan yang sulit diakses. Di saat yang sama, industri dibiarkan membanjiri pasar dengan makanan ultraproses padat gula karena regulasi negara lemah. Ya, lingkungan memang membentuk kebiasaan. Ketika sistem gagal melindungi lingkungan, beban ekonomi untuk merawat puluhan juta warga yang sakit akan menyedot seluruh APBN negara. Ini persis peringatan Tainter tadi. Peradaban beresiko runtuh perlahan, bangkrut di bawah beban pemeliharaan sistemnya sendiri yang berpenyakit. Tunggu dulu. Anda menggunakan data kesehatan publik dan industri makanan sebagai bukti kegagalan sistemik yang seolah membebaskan individu dari tanggung jawab. Tetapi mari kita analisis akar dari krisis kesehatan tersebut. Di dalam literatur kesehatan publik, ada teori determinan klasik dari Hendrik L. Bloom. Ya, teori Bloom yang membagi faktor kesehatan. Benar. Teori ini diadopsi secara nasional. Bloom menyatakan secara empiris bahwa status kesehatan sebuah populasi dipengaruhi 4 faktor. Genetik, ketersediaan fasilitas layanan, lingkungan, dan perilaku. Dan tahukah Anda faktor mana yang secara konsisten menyumbang persentase paling dominan pada ledakan penyakit tidak menular ini? Saya berasumsi Anda akan mengarah pada faktor perilaku. Tepat sekali. Perilaku sadar manusia. Gaya hidup yang buruk, pilihan sadar untuk merokok, dan kemalasan bergerak. Saya mengerti argumen tentang arsitektur pilihan dan tata kota yang buruk. Tetapi menyalahkan sistem sepenuhnya atas krisis diabetes ini ibarat-ibarat mengatakan seseorang tenggelam di sungai murni karena arus sungainya terlalu deras. Tapi arusnya memang sangat menekan. Ya, arusnya memang berbahaya. Itulah industri makanan ultraproses. Tetapi, seorang perenang yang tidak pernah melatih disiplin dirinya, yang secara sadar berenang ke tengah pusaran air meski sudah ada peringatan, ia jelas berkontribusi pada kematiannya sendiri. Anggaran BPJS sebesar apapun tidak akan cukup jika masyarakatnya secara sadar memilih gaya hidup yang merusak diri. Itu argumen yang menempatkan beban sangat berat pada pundak individu. Karena jika kita melepaskan agensi manusia dan menyerahkan semuanya pada kesalahan sistem, kita pada dasarnya mereduksi manusia menjadi sekedar mesin tanpa kehendak bebas. Dan bukankah perilaku sadar ini adalah manifestasi langsung dari moralitas individu? Kemerosotan moral bukan cuma korupsi uang negara. Ia terwujud secara intim dalam sikap abai terhadap tanggung jawab jangka panjang pada tubuh yang dititipkan Tuhan, demi kepuasan instan.
Jika ulama, guru, dan keluarga masih menanamkan pengendalian diri, individu akan punya pelampung moral untuk menolak perilaku destruktif, sekeras apapun iklan mencoba membombardir mereka. Moralitas adalah ketahanan terakhir saat sistem gagal. Saya harus memberikan apresiasi untuk metafora perenang dan arus sungai tersebut ya. Dan secara prinsip, tentu ideal jika setiap individu memiliki pelampung moral dan ketahanan baja semacam itu. Namun, melihat sejarah peradaban yang berulang kali runtuh, realitas menunjukkan bahwa batas ketahanan psikologis manusia itu ada batasnya. Memang ada batasnya. Hanya dengan mengandalkan heroisme atau ketahanan moral dari individu-individu yang kelelahan melawan arus, kita butuh integrasi yang nyata. Integrasi antara keduanya. Iya. Saat menghadapi guncangan eksistensial, baik itu pandemi biologis, invasi militer, atau krisis global, kohesi sosial dan moralitas mungkin membuat kita mampu saling menguatkan secara mental. Tetapi tanpa kecerdasan kolektif untuk merancang sistem, mengelola kompleksitas institusi, dan membangun ketahanan infrastruktur fisik dan medis yang adaptif, orang-orang bermoral itu pada akhirnya tetap dapat tersapu habis oleh guncangan sejarah. Sebuah diskursus yang sangat mendalam. Saya rasa di titik argumentasi inilah kita menemukan benang merah dari perdebatan ekstensif kita hari ini. Iya, anatomi keruntuhannya tidak tunggal. Bahwa anatomi keruntuhan sebuah peradaban tidak pernah menjadi fenomena berdimensi tunggal. Apa yang kita pelajari adalah bahwa integritas moral individu, pelestarian keluarga sebagai pendidik, penghormatan pada guru, dan kohesi sosial yang mencegah anomi adalah fondasi spiritual mutlak. Itu yang menjaga agar rumah peradaban kita tetap memiliki jiwa. Betul. Namun, Anda juga menyadarkan kita bahwa tanpa keandalan analitis dan manajerial untuk mengatasi kerentanan struktural, seperti peringatan Tainter, rumah berjiwa tersebut tetap bisa hancur, menimpa penghuninya saat badai realitas menghantam. Saya sepakat sepenuhnya dengan sintesis tersebut. Pemahaman komprehensif tentang lanskap sejarah, mulai dari jatuhnya Abbasiyah karena kelemahan geopolitik, siklus sosiologis Ibnu Khaldun, hingga peringatan krisis kesehatan masyarakat modern, memberikan lensa yang sangat krusial bagi kita. Peradaban manusia tidak runtuh dalam waktu semalam, dan jelas tidak runtuh hanya karena satu variabel. Selalu bekerja secara simultan, kan? Pasti, pembusukan etika dari dalam memberikan jalan, sementara tekanan logistik dan material dari luar memberikan pukulan mematikan akhirnya. Interseksi yang sempurna. Dan ini membawa memori kita kembali ke bayangan reruntuhan kuno yang kita bahas di menit-menit awal tadi. Ketika kita berdiri memandang pilar-pilar batu besar yang kini patah berserakan, mungkin kebenaran historisnya adalah begini. Batu-batu masif itu pada akhirnya memang jatuh karena guncangan gempa atau serbuan mesin perang musuh yang sangat nyata, materialnya. Fisik menghancurkan fisik. Tetapi, batu-batu itu hanya bisa digoyahkan dan dijatuhkan karena spesi perekat di antara batu-batu tersebut, spesi yang mewakili karakter, moralitas, rasa saling percaya, dan kohesi warganya telah lebih dulu hancur, mengering, dan menjadi debu. Jauh bertahun-tahun sebelum gempa terakhir itu datang. Sebuah metafora yang sangat pas untuk menutup diskursus ini. Pemahaman tentang lanskap keruntuhan ini memberi kita lensa ganda. Saat Anda, para pendengar, melihat berita-berita hari ini, entah itu krisis kesehatan publik, skandal korupsi pejabat, atau eskalasi konflik geopolitik antar negara, tanyakan secara kritis pada diri Anda. Apakah kita sedang menyaksikan tembok yang sedang diruntuhkan dari luar, ataukah fondasi yang perlahan melapuk dari dalam? Terima kasih telah berpartisipasi dalam diskursus ini. Sampai jumpa di penjelajahan pemikiran berikutnya.